Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 8, 9, dan 10. Langsung saja bab 8. Metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi. Pengantar dan keterlibatan dalam fungsi manajemen. 1. Pengambilan keputusan sebagai inti kegiatan manajemen. 2. Informasi akurat dan tepat waktu sebagai kunci pengambilan keputusan logis. 3. Peran SIM dalam menyediakan informasi berkualitas. Definisi pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan sebagai fungsi utama kepemimpinan. 2. Keputusan logis dan rasional memerlukan pemahaman masalah dan pengetahuan alternatif. 3. Keterkaitan antara informasi berkualitas dan pengambilan keputusan yang baik. Definisi lingkup dan tujuan pengembangan sistem informasi dalam organisasi. Definisi pengembangan sistem informasi. 1. Menyusun sistem baru untuk menggantikan seluruh sistem lama atau menyempurnakan sistem yang ada. 2. Proses penerapan teknologi informasi untuk tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. 3. Pecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk lebih mudah dikelola. Tujuan pengembangan sistem informasi dalam organisasi. 1. Ketidakberesan. 2. Pertumbuhan organisasi. 3. Prinsip pengembangan sistem BHS. 4. Proses pengembangan sistem BHS. Pengembangan sistem informasi berdasarkan kebutuhan analisis dan desain sistem informasi. Perlunya pengembangan sistem informasi. Ada masalah pada sistem yang lama. Untuk meraih kesempatan opportunities, adanya instruksi-instruksi. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi? 1. Project leader. 2. Sistem analis. 3. Sistem designer. 4. Programmer. 5. Software quality assurance. Pendekatan terstruktur analisis dan desain sistem informasi. Pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi. 1. Sudut pandang metodologi. 2. Capaian yang dituju. 3. Bagaimana menentukan kebutuhan sistem. 4. Bagaimana untuk pengembangannya. 5. Penggunaan teknologi. Proses pengembangan sistem informasi manajemen. 1. Analisis sistem. 2. Perancangan atau desain sistem. 3. Implementasi sistem. 4. Manajemen sistem. 5. Evaluasi sistem. Alternatif pengembangan sistem informasi. 1. Metodologi siklus hidup sistem SDLC. 2. Prototyping. 3. Rapid Application Development RAD. 4. Outsourcing. Investigasi sistem. Langkah-langkah pada tahap investigasi sistem dalam proses pembangunan atau pengembangan SIM. 1. Kenali masalahnya. 2. Definisi masalah. 3. Tentukan tujuan sistem. 4. Mengidentifikasi batas sistem. 5. Membuat studi kelayakan. Menyusun proposal penelitian sistem. Menyetujui atau menolak survei proyek. Mekanisme kontrol sebelum memulai survei sistem. Bab 9. Pengolahan informasi dan bisnis informasi. Tanggung jawab. Visi misi. Pengolahan data secara tradisional. Pengolahan data dengan pendekatan database. Perbedaan penyimpanan dan pengolahan secara tradisional vs pendekatan database.
Business performance berbaris database dan dasar pengambilan keputusan. Pengolahan data secara tradisional, sistem pengolahan yang berorientasi pada program aplikasi dan tiap-tiap aplikasi berdiri sendiri. Record-record yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah, di mana masing-masing file berfungsi dan diperlukan hanya untuk satu program file aplikasi saja. Keterbatasan sistem file tradisional. 1. Kerangkapan data, redundansi data. 2. Kesukaran dalam mengakses data. 3. Data terisolir. 4. Data dependency. 5. Keamanan data. Pengolahan data dengan pendekatan database. Basis data dapat dipahami sebagai kumpulan-kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan bersama dalam suatu media, tidak saling memandang atau tidak memerlukan duplikat data yang disimpan dalam beberapa cara. Organizational database system. Database management. Database application A. Database application B. Database application C. Keuntungan menggunakan basis data. A. Kontrol data terpusat. B. Redundansi data dapat dikurangi dan dikontrol. C. Konsistensian data dapat dihindarkan. D. Data dapat dipakai bersama. Share. E. Penerapan standarisasi. F. Pembatasan keamanan data security. G. Integritas data dapat dipelihara. H. Independensi data atau program. Kerugian menggunakan basis data. A. Mahal, butuh biaya untuk software, hardware, dan user yang berkualitas. B. Kompleks, kemampuan hardware lebih besar menjadi lebih rumit sehingga membutuhkan keahlian yang lebih tinggi. Perbedaan penyimpanan dan pengolahan secara tradisional vs pendekatan database. File tradisional, kesulitan dalam mengakses data dan dapat mendapatkan data. Sering terjadi redundansi data dan inkonsistensi data. Kesulitan dalam pengembangan aplikasi. Program oriented. File pendekatan database, mudah untuk diakses dan mendapatkan data. Redundansi data dan inkonsistensi data yang minim. Mudah dalam pengembangan aplikasi. Data oriented. Aturan lama, manajemen membuat semua keputusan. Hanya para pakar yang dapat melaksanakan pekerjaan yang kompleks. Informasi dapat muncul dalam satu tempat pada satu saat. Petugas lapangan memerlukan tempat untuk menerima, menyimpan, mengambil, dan mengirim informasi. Teknologi informasi, perangkat pendukung keputusan, akses basis data, serta model perangkat lunak. Sistem pakar, expert system, berbagi basis data, komunikasi tanpa kabel, nirkabel, dan komputer portable. Aturan baru, pembuatan keputusan adalah bagian pekerjaan dari setiap orang. Orang awam dapat melakukan pekerjaan seorang pakar. Informasi dapat muncul di banyak tempat secara serentak ketika dibutuhkan. Petugas lapangan dapat mengirim dan menerima informasi kapan saja jika diperlukan. 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan. 1. Intuisi. 2. Pengalaman. 3. Wewenang. 4. Fakta. 5. Rasional. 1. Kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Orientasi tujuan. Kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. 3. Pengetahuan alternatif.
Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. 4. Preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. 5. Hasil maksimal. Memelihara alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Lanjut bab 10. Kebutuhan sistem informasi bagi pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan tinjauan keputusan. 1. Sifat dan karakteristik pengambilan keputusan buku. 2. Jenis-jenis keputusan. 3. Kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan. Tahap-tahap memecahkan masalah. 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Pendekatan rasional. 3. Identifikasi masalah. 4. Jenis keputusan. 5. Alternatif yang dihasilkan. 6. Pemilihan alternatif. 7. Penerapan rencana. 8. Pengendalian. 9. Pendekatan personal. 5. Pendekatan praktis. Perbedaan masalah vs gejala. Seorang pengambil keputusan perlu mengetahui perbedaan masalah vs gejala dari suatu masalah. Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya, bukanlah gejala. Gejala simptom sendiri dapat diartikan kondisi yang dihasilkan atas masalah. Seorang manajer harus teliti sehingga tidak melihat gejala melainkan masalah. Pendekatan sistem bagi pengambil. Sistem pendukung keputusan (DDS). Sistem pendukung eksekutif (ESS). Sistem pendukung keputusan kelompok (GDSS). DSS Decision Support System. Data ke komputer system data processing, ke information report model result, ke personel accounting, production, marketing, distribution, dan other areas, ke decision. ESS internal data, TPS atau MIS data, financial data, office system, modeling atau analisis, external data, Dow Jones, Internet New Fed, Standard dan Poor's. DGSS teknologi GDSS prosesor, user interface, database, model base. Hardware, input atau output device, common scan processor. Software, procedures, people,